Pada tahun 1921, di ruang depan biara nomor 1 di Nalada oleh Hirananda Sastri ditemukan artefak berupa pelat tembaga. Sumbangan Balaputra Deva, dari dinasti Sailendra di Suvarnadvipa Nusantara, tertera tulisan sebagai berikut. Petik 2. Kami diminta oleh Maharaja Balaputra Deva yang termasyhur, Raja Suvarnadvipa melalui seorang kurir yang aku buat untuk membangun sebuah Sangharama di Nalada yang telah dikabulkan dan ditandai oleh dekrit ini. Prasasti itu berbicara tentang Deva Paladeva Kekaisaran Pala yang telah mengabulkan permintaan Sri Maharaja dari Suvarnadvipa, Balaputra, untuk membangun sebuah Sangharama di Bihar, India. Balaputra disebutkan sebagai anak Rakai Warak cucu dari Ailendra Vamsatilaka Permata dari keluarga Sailendra, dengan nama Rivirafai Rimatana, pembunuh pahlawan musuh Raja Jawa yang menikahi Taraf, putri Dharmasetu. Singkatnya, Nalada Copper Plate, yang ditemukan di Vihara Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Sailendra bernama Balaputra Dewa dari Suvarnadvipa. Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 dibangun oleh dan atas prakarsa Sailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Ini adalah bangunan Nalada yang paling ikonik dengan beberapa anak tangga yang mengarah ke puncak, Sariputra. Ariputa juga disebut Upatisya adalah putra dari ibunya Ari Rupasari. Karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Matara, Nalaka. Nalada adalah nama desanya. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara, bukan India. Kitab Mahaprajnaparamita Sastra tentang Sariputra dan gurunya Sanjaya yang ditulis oleh Nagarjuna dalam Mahaprajnaparamita Sastra. Risalah tentang kebajikan kebijaksanaan, juga dalam Divyavadana, 394. Sarvalokasya Prajna Stapahit Vatatagatam, Sariputrasya Prajnaya Kalam Narhati Sodasim. Tertulis, seorang Brahmin dari Suvarnadvipa bernama Kinva Suvarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya. Sariputra dia berasal dari Suvarnadvipa, Kincau, ia dilahirkan keluarga Brahman, usia 17 ia menguasai semua keilmuan, Veda. Simak kelahiran, Sariputra, putra Nusantara pembawa ajaran leluhur Nusantara sampai ke tanah India, beliau adalah salah seorang di antaranya. Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568-484 sm. Suvarnadvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, ada dua nama dalam masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism. Sebelum Veda dituliskan mereka adalah kaum Saka para Aryan membawa ajarannya Dharma keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism di India. Jadi nama-nama yang tercatat di atas adalah pembawa Dharma ke tanah India, bukan orang India yang ke Nusantara, jika ada kapan dan siapa. Simak tentang Sariputra. Pada masa pemerintahan Bimbisara, seorang Brahmana, Matara Vanganta, dari desa Nalada, Nalaka, istrinya melahirkan seorang putri dinamakan Sari atau Sarika, anak keduanya laki-laki bernama Kaustila. Sari atau Sarika adalah anak yang sangat cerdas dan terkadang mengalahkan kakaknya dalam cara berpikir berargumen menyampaikan pendapat dalam debat diskusi. Matara menikahkan putrinya Sarika atau Sari dengan Tisya. Suatu hari ia berkata kepada Tisya, "Kamu adalah orang yang cerdas, aku memberimu putriku kelak anak saya akan membantu Anda. Saya ingin pergi jauh ke negeri asing." Tisya kemudian mengambil gadis ini sebagai istrinya. Setelah Sari hamil, wanita ini melihat dalam mimpi seorang pria yang mengenakan pelindung dada serta membawa petir, vajra di tangannya, berdiri tegak di gunung yang sangat tinggi menghancurkan gunung-gunung lainnya. Ketika dia bangun, dia memberitahu suaminya mimpi itu. Tisya berkata kepada istrinya, "Ini adalah tanda bahwa Ari akan melahirkan seorang putra yang cerdas mahir dalam berpikir dan berargumen untuk menyampaikan pendapat. Hanya akan ada satu orang yang dia tidak akan bisa atasi dan dia akan menjadi muridnya." Selama kehamilannya,
Ari menjadi sangat cerdas dan sangat terampil berdiskusi. Setiap kali berdiskusi dengan saudara laki-lakinya selalu dikalahkan, hingga saudara laki-lakinya berkata kepada dirinya sendiri, putra yang dikandung oleh saudaraku kelak memiliki kecerdasan tinggi. 7 hari setelah ia dilahirkan, bayi laki-laki itu dibungkus dengan kain berbahan kapas putih untuk ditunjukkan kepada ayahnya yang berpikir, aku dipanggil Tisya, karena lahir anakku maka aku panggil dia Upatisya. Begitulah nama yang diberikan kepada anak ini oleh orang tuanya, tetapi orang-orang lain mengingatkan bahwa Sari ibunyalah yang telah memberinya lahir, kemudian suami istri itu setuju untuk memanggilnya Sariputra, putra dari Sari. Chow Li Fou, Sariputra, Sariputra, Sariputa, Saliputra, Sarisuta, Saratfati Putra, Sarisambava adalah nama yang sama untuknya. Dia memiliki 3 saudara lelaki yang lebih muda Kunda, Upasena dan Revata dan 3 saudara perempuan Cala, Upacala, dan Sisupacala. Sariputra, pada usia 17, telah menguasai semua keilmuan, Veda, dalam mencari guru yang baik. Ia belajar di bawah salah satu dari 6 guru besar bernama Sanjaya, dan guru keduanya adalah Asaji yang berpengaruh dalam kelahiran ajaran awal, Buddhism, kelak. Tentang Samgasya dan Matara kakek dari Sariputra. Matara adalah seorang Brahmin lelaki ini sangat ahli dalam keilmuan, raja telah memberinya hak istimewa sebuah desa besar yang terletak tidak jauh dari ibu kota desa itu bernama Nalada atau Nalaka. Brahmana ini adalah penulis Matara Sastra, kitab Matara Vriti, yaitu tentang Sankhya Samgasya, tercatat telah ada sebelum tahun 500 SM. Kata Samgaya, yang tertulis di area Nalada Bihar India, di situs stupa bernama Sariputra, Iri Nalada Mahaviharya Arya Biksu Samgasya, literasi kata Samgasya, ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di Prasasti, Kalasan. Bait ke-8, Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anu Paripalyar Santatia, Samgaya. Yang tak tertandingi oleh Raja Simha, dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti. Maharaja Panangkarana, bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun Farsa Satai Saptabir. Maksudnya bangunan, Kalasan, telah ada juga ilmu tentang Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda, yang dipelajari di Nalada India diantaranya, Veda, Samgaya, Atharva Veda, Hetu Vidya, Logika, Cikitsa Vidya, Kedokteran, Sabda Vidya, Tata Bahasa. Nalada Bihar India, didirikan atas prakarsa Shailendra sampai kini masih ada stupa bernama Sariputra, dari nama ibundanya Sari. Nama dan ajarannya membuktikan ini asli dan bersumber dari Nusantara Indonesia terdahulu. Sariputra hidup 568–484 SM yang kelak di. Kemudian hari menjadi pengajar, Rahula, putra pencetus salah satu ajaran yang terlahir dan tumbuh di India. Dan kini ajaran itu dilabelkan di Borobudur. Sejak negara mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.